Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fisabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang dimuliakan Allah SWT, para ulama, dari Bapak Sekda, Padang Panjang yang berhadir yang dimuliakan Allah SWT, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, dan seluruh jajaran yang dimuliakan Allah SWT, Bapak Ibu, Sedih Pandai, Nini Mama, para datua yang berhadir yang dimuliakan Allah SWT. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Ayat yang saya baca tadi surah At-Taubah, ayat 20, 21 dan 22. Allah memanggil atau mengabarkan kepada kita, alladzina amanu, mereka yang beriman. Jadi yang pertama disebut iman. Wahajaru, hijrah, wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, dan mereka berjuang mati-matian fi sabilillah, di jalan Allah, pakai harta sendiri, pakai diri mereka sendiri. A'zamu darajatan indallah, derajat mereka paling tinggi. Allah pakai isim tafdil, a'zam, derajat mereka paling agung, tak ada lebih agung dari mereka. Beriman, hijrah, berjuang atas agama dengan harta dan diri, derajat mereka di sisi Allah paling agung. Dan distempel di dalam ayat, wa ulaika humul faizun, mereka adalah orang yang sukses dunia akhirat. Kalau Allah sudah katakan sukses, biar seluruh dunia bilang kita gagal, kita sukses. Sebaliknya, kalau seluruh dunia bilang kita orang yang berhasil, sukses, berjaya, tapi Allah katakan gagal, yang berlaku yang Allah mau, dia dihitung gagal. Jadi kehidupan di dunia ini tergantung Allah. Kalau Allah ridha, dapat kesuksesan. Kalau Allah benci, Allah laknat. Biar seluruh dunia menyembah dia jadi Tuhan, macam Fir'aun. Fir'aun itu seluruh Mesir menyembahnya jadi Tuhan. Dan dia mengaku dirinya ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Tapi dia dihina Allah dunia akhirat. Yang berlaku yang Allah mau. Walaupun dia kaya, lahir dari pangeran, mati jadi raja, Mesir semua dia punya, dia bisa bangun piramid, bisa membuat terusan antara laut tengah Mediterania dengan laut hitam, dia bikin terusan, tembus. Nggak ada manusia sehebat dia.
Belakangan zaman Islam berkuasa dibiarkan itu terusan tertutup pasir, karena bahaya bisa masuk pasukan musuh menyerbu kita Mesir. Akhirnya tertutup. Barulah digali ulang oleh Ferdinand de Lesseps. Jadi Ferdinand de Lesseps itu menggali ulang terusan yang dibuat Fir'aun. Dia mencoba membuat terusan di Tanah Genting Kera di Thailand, gagal. Ferdinand de Lesseps buat juga di Panama antara Amerika Latin, terusan gagal. Berhasilnya terusan Suez. Kenapa? Karena memang sudah pernah digali Fir'aun 7.000 tahun yang lalu, dia gali ulang aja. Fir'aun tidak berhasil, orang yang gagal hidup karena nggak mau beriman dan tidak mau mengubah pendiriannya, tetap batil sampai mati, dan tidak mau menggunakan diri dan hartanya untuk agama, tapi untuk nafsu. Sehingga ada ibu-ibu yang hamil tanya, ibu udah melahirkan? Sudah kempes perut ya? Kapan melahirkan? Minggu lalu. Masya Allah. Anaknya apa? Laki-laki. Siapa namanya? Biar hebat Fir'aun. Bocor ibu itu. Hina di mata manusia, hina di pandangan Allah. Jadi ini ayat Allah sebut alladzina amanu, mereka yang beriman. Yang beriman di dunia ini cuma 1,7 miliar. Beriman kepada Allah dan Rasulullah Muhammad SAW hanya 1,7 miliar dari 7,6 miliar penduduk dunia. Sedikit 1,7 miliar dari 7,6 miliar penduduk dunia yang beriman. Selainnya kafir. Tidak boleh bilang kafir. Kita di Indonesia ini 230 juta dari 267, 88,7% kita orang Islam. Nyebut kafir nggak boleh, gila nggak? Macam anak jajahan kita sekarang di Indonesia ini. Padahal sebelum Nabi Adam turun ke dunia, masih di surga Nabi Adam, kata-kata kafir udah muncul. Nabi Adam belum turun ke dunia, masih di surga. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ingat olehmu ketika kami kata Allah berfirman, isjudu li Adam, sujudlah kamu hai malaikat semuanya kepada Nabi Adam. Fasajadu, semua malaikat sujud kepada Nabi Adam. Tapi sujudnya li ta'zim, menghormat. Bukan li ta'bud, bukan menyembah. Enggak mungkin Allah menyuruh makhluk menyembah makhluk, itu tidak mungkin. Yang berhak disembah hanya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya menyembah Allah, minta tolong Allah. Jadi kenapa Allah menyuruh malaikat sujud? Sujudnya li ta'zim, menghormat saja. Makanya kalau ada orang bilang hormat bendera musyrik, perlu belajar lagi orang. Hormat bendera bukan menyembah bendera. Yang musyrik itu menyembah Allah selain Allah disembah juga. Itu namanya diserikatkannya Allah dengan yang lain. Kalau hormat bendera tidak musyrik. Yang musyrik itu menyembah bendera. Benderahu akbar, itu baru musyrik. Sama dengan Nabi Adam, malaikat suruh sujud tapi tidak menyembah. Sujudnya menghormat. Fasajadu, semua malaikat sujud. Hormat kepada Nabi Adam. Illa iblis, kecuali iblis. Dia menolak sujud kepada Nabi Adam untuk menghormatnya. Kenapa? Apa wastakbar, congkak dan sombong iblis. Wa kana minal kafirin. Jadilah iblis makhluk yang kafir. Makhluk yang belum datang lagi Nabi Adam ke dunia, udah ada kata-kata kafir. Nggak boleh sekarang bilang kafir. Kenapa? Karena kafir itu kasar. Kok kasar bahasa Quran, kok kasar? Mana ada Quran kasar? Betul? Nggak mungkin Allah kasar. Ya kafir itu kan menghina. Di mana penghinaannya? Kafir itu asal katanya kafaro yakfuru kufrot, menutup. Bahasa Inggrisnya itu cover, menutup. Ini meja supaya cantik ditutup pakai telapak meja. Itu kafaro itu. Yang menutupkannya itu kafir. Siapa tadi yang menutup meja ini? Saya, kau kafir. Di mana ada penghinaan? Nggak ada penghinaan di situ. Sekarang memang dibelokkan supaya Islam di Indonesia ini merasa
takut, rendah diri, jangan menghina, jangan begini, ini kasar, ini jelek. Pokoknya Islam itu mereka berani bilang Quran jelek, gila benar. Kita 230 juta di sini, mereka berani bilang kafir itu tidak boleh dipakai, jahat, kasar, Quran dia hina. Terus kita disuruh di penceramah harus aduh, sejuk. Kau sejuk masuk kulkas kau. Biar beku sama otak-otakmu bikinnya. Agama kita dihina kalau kita disuruh dia. Dijelaskan dong sama umat, betul? Luar biasa nih. Sama dengan penjajah Belanda, mirip bahkan lebih parah dari penjajah Belanda. Penjajah Belanda pun itu kita nggak boleh bilang mati. Jangan bilang mati itu kasar. Bilanglah meninggal, karena meninggal halus. Itu kan menghina Quran dan hadis kita. Mati itu bahasa Quran, kok kasar? Ya jangan bilang mati lah Pak kasar. Yang kasar itu mampui. Masa Quran dibilang kasar? Karena dia kafir, Belanda itu penjajah kafir. Kan Quran menyebut mati. Kita sholat kita baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Kalau kasar tukar besok inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa meninggal. Kalau nggak baca sholat. Kok dibilang kasar sih Quran? Dan itu bahasa Rasulullah. Idza mata ibnu Adam, kalau sudah mati. Rasulullah bilang mati, mata. Tiba-tiba dibilang kasar. Engkau orang jangan bilang mati, engkau itu mati kasar, engkau mesti bilang meninggal. Kok sama penjajah Belanda sama penguasa sekarang? Apa-apaan ini? Jangan Islam merasa tertekan. Kalian boleh sholat kok, berjemaah boleh nih, taklim boleh, tabligh akbar boleh, naik haji boleh, umrah boleh. Nah, kalau itu penjajah Belanda pun diurusnya kita, betul? Masjid zaman Belanda udah berdiri di Sumatera Barat nih, betul nggak? Naik haji disediakan Belanda, kapal. Umrah disediakan Belanda, kapal. Apa susahnya zaman itu? Kalau cuma itu dikasih Belanda juga. Mau puasa, dia bikin penanggung itu, lihat bulan, pakai meriam. Kalau cuma untuk ibadah silakan aja. Penjajah kok nggak melarang kita berzakat, berpuasa, naik haji, umroh, sholat, taklim, zikir, silakan aja. Belanda sedang aja penjajah. Kalau cuma itu tuh apa merdeka kita? Belanda juga memberi kalau cuma ibadah. Tapi Islam bukan untuk ibadah saja. Islam ini Imam Syafi'i membaginya ke 4 bab pelajaran syariat Islam. Pertama bab ibadah, mulai dari air sampai mati. Yang kedua bab muamalah, berinteraksi sosial, jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, gade menggade, tukar menukar. Ini bab muamalah, ini seperempat agama. Seperempat agama ini diatur. Kalau kamu mau dapat duit, dapat untung, ada 2 cara kata Allah. Satu caranya dengan berdagang, baik, jual beli, dagang. Yang satu caranya dengan riba, sama-sama dapat untung. Duitnya kita pinjamkan orang dapat riba, untung. Duitnya kita belikan barang jual sama orang dapat untung juga. Dua-duanya dapat untung. Tapi kata Allah, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Mendapatkan keuntungan lewat dagang jual beli halal untungnya. Tapi mendapatkan keuntungan dari riba sama-sama untung. Tapi mendapatkan keuntungan dari riba hukumnya haram. Itu Quran yang bilang, dan hadis Nabi mengatakan seringan-ringannya dosa riba seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Hadis Muslim, Sahih Muslim. Oleh karena itulah Islam mengatur mau sewa menyewa, jual beli, pinjam meminjam, gade menggade, diatur yang halal.
Nah, ketika kita sudah merdeka, kalau cuma untuk ibadah aja ngapain merdeka? Orang Belanda nggak menghalangi kita kok. Cuman ketika kita mau bermuamalah, Belanda nggak mau. Dia bikin bank, Javas Bank, Bank Jawa, itu pakai riba, tidak ada bank lain. Nah, kita udah merdeka mau bikin bank yang Islami. Susah kita menembusnya itu. Baru tahun 1994, Ketua Majelis Ulama Indonesia almarhum Kiai Haji Hasan Basri dengan Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Bapak Profesor Dr. B.J. Habibie, belakangan jadi Wapres, menghadap Pak Harto. Kita mau bikin bank Islam. Pak Harto heran loh, apa bedanya bank Islam dengan bank konvensional? Beda, yang sana pakai riba, ngambil untung. Oh, kalau bank Islam dari mana untungnya? Oh, kalau bank Islam berniaga, dijarah. Misalnya dijelaskan, misalnya Bapak mau beli rumah 100 juta, duit Bapak nggak ada. Terus Bapak punya duit 25 juta, cuma kurang 75 juta untuk beli rumah. Bapak datang ke bank Islam, Pak, saya mau pinjam duit untuk beli rumah, kurang 75 juta. Kata bank Islam, kami nggak meminjamkan duit. Kalau meminjamkan duit 100 juta, pulangnya 100 juta, namanya qardun hasan. Kami matilah, bagaimana mau membayar gaji pegawai? Terus gimana? Sama-sama kita beli rumah itu, kongsi kita, namanya syarikat. Apa namanya? Bersarikat kita. Duit kurang 75 juta ya, ini duit kami, uang B 75 juta. Mana duit Bapak 25? Nih 100 kan? Saya wakilkan kepada Bapak untuk membeli rumah itu. Pergi beli. Buat tanda terima Bapak memakai duit kami 75 juta. Dibelilah rumah itu, dapatlah 100 juta rumah. Bawalah suratnya. Pak Bank Islam, ini udah kami beli rumah itu 100 juta. Mana suratnya? Beginilah. Hak kami 75%, hak kamu 25%. Maka Bapak boleh tinggal di rumah itu, karena rumah kita bersama. Tinggallah di rumah itu. Tapi surat kami yang pegang, karena kami lebih banyak. Kita bikin perjanjian, 25% kamu punya, 75% bank punya. Oke, nah sekarang bank bilang, saya mau jual rumah saya sama Bapak. Yang 75% itu, yang 3/4. Supaya 100% untuk Bapak. Mana ada duitku? Dicicil 60 bulan. Kalau cicil 60 bulan mampu laku. Kalau begitu karena 60 bulan itu 5 tahun, saya mau ngambil untung dong. Jual beli rumah kita ini. Yang 3/4 bagian ini. Selama 5 tahun kami ambil untung 25 juta. Jadi saya jual sama kamu 100 juta. Oke, 100 juta dibagi 60 bulan. Bayarlah tiap bulan sekian. Tanda tangan. Setelah lunas ambil 100% kopinya. Kan jual beli namanya ini, betul nggak? Ada untung 25 juta. Halal apa haram untung itu? Halal apa haram? Ada tiba-tiba ada orang di luar sana bilang, "Allah, bank konvensional sama bank Islam sama saja." Jangan sembarangan ngomong. Sama-sama dapat untung juga. Iya, yang satu dapat untung dengan cara jual beli dihalalkan Allah, wa ahallallahul bai'a, dan satu lagi dapat untung dengan riba diharamkan oleh Allah, wa harramar riba. Kok kau bilang sama aja? Allah bilang beda. Allah bilang yang ini halal, yang itu haram. Kok kau bilang sama aja? Jangan lancang kita melawan Quran. Akhirnya Pak Harto bilang, wah bagus itu. Panggil Menteri Keuangan Adrianus Moy, Kristen. Panggil Menteri Ekonominya JB Sumami, Kristen. Tanya, bagaimana ini? Bisa nggak orang Islam bikin bank Islam? Nggak bisa. Nggak ada dasar undang-undangnya, nggak ada dasarnya, dasar hukumnya nggak ada. Pak Harto bilang supaya bisa bagaimana? Bapak bikin keputusan presiden, Kepres. Bikin Kepres, berdirilah bank muamalah dengan dasar keputusan presiden, bukan pakai undang-undang. Pakai keputusan presiden. Nggak punya gedung, dipinjami sama Pak Harto. Pinjamnya sampai hari kiamat. Nggak punya modal, dikasih modal 1,5 miliar. Kata Pak Harto, jangan bikin namanya bank Islam. Karena nanti kalau dibikin namanya bank Islam, besok berdiri bank Kristen, besok berdiri bank Buddha, besok berdiri bank Hindu, saya nggak bisa nolak. Padahal yang punya syariat jual beli cara Islam itu cuma Islam, yang lain nggak punya sistemnya. Akhirnya dibuat namanya
Islam itu bermuamalah. Dan itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45. Negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan dan menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing. Dijamin negara pasal 29 Undang-Undang Dasar 45, nggak boleh dihalangi. Tiba-tiba satu tokoh Islam, Saiful Mujani, barusan ngomong di Jakarta seminar. Dia bilang apa? Banyak sekali peraturan di Indonesia ini yang khusus ngurus orang Islam saja. Itu harus dibuang semua. Kok kau buang? Itu dijamin Undang-Undang Dasar 45 19 kok mau kau buang pula? Kenapa harus orang Islam sendiri? Karena orang Islam tidak boleh bermuamalah dengan cara riba, betul? Agama lain silakan lakum dinukum. Sekarang kita dijepit terus. Kita mau menjalankan agama dianggap Hizbut Tahrir, mau bikin khilafah, apa-apa ada deh. Kalau cuma ibadah Belanda pun memberi izin sama kita, tapi bermuamalah dia nggak izin. Sedangkan Allah menagih kita. Apakah kamu dulu jual beli model Islam atau model riba? Kena kita. Makan riba seperti berzina dengan ibu kandung saja. Ada riba yang kita nggak terasa, tapi riba ditulis oleh imam-imam kita, ulama-ulama kita, termasuk Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah menulis. Datang orang, Tengku, saya mau pinjam duit berapa? 50 juta. Ada nih. Tapi saya mau 50 juta itu dihitung harga emas. Sekarang 50 juta itu 50 gram emas. Jadi kalau kamu utang sama saya 3 tahun, 5 tahun terserah. Tapi bayarnya bukan 50 juta rupiah. Bayarnya adalah 50 gram emas. Saya tidak mau kena inflasi, duit saya nggak mau hilang harganya. Ada tangan 50 juta. Jaminannya dikasihnya surat tanah. Ini sawah saya 1 hektar. Peganglah suratnya. Pegang. Dia nggak bisa bayar kan 5 tahun belum bisa bayar misalnya. Tahun nggak bisa bayar 2 tahun. Yang sialnya sawah dia itu saya yang garap. Dia nggak boleh garap. Jadi saya tanami sawahnya, panen duitnya untuk saya. Tahun depan tanami lagi, belum selama dia belum bayar 50 gram emas itu, sawahnya saya garap, duitnya saya makan. 5 tahun kemudian ada duitnya, ini 50 gram emas, Tengku, saya bayar utang saya, mana surat saya? Saya kasih, dah selesai ya, ya. Tapi saya dapat riba, makan hasil panen sawahnya selama 5 tahun itu riba semua itu. Seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Harusnya suratnya aja dipegang. Biar sawahnya dia garap, ada untungnya dari situ dia bayar utang sama kita, betul? Itulah bedanya Islam dengan kafir. Mau beriman, dipanggil mau alladzina amanu, mereka yang beriman. Sampai ke situ itu urusan muamalah pun kita harus iman dengan Allah dan Rasul. Yang ketiga bab munakahat nikah. Nikah talak rujuk. Itu keistimewaan Islam. Agama lain ada nikah nggak ada rujuk, ada nikah nggak ada cerai. Kalau udah kawin tahankanlah. Bini selingkuh ngadu sama pendeta, Pak Pendeta istri saya selingkuh, saya lihat sendiri di foto-fotonya. Sesuatu yang sudah diikatkan Tuhan jangan dipisahkan oleh manusia. Matilah kau. Kalau kita ada istri selingkuh cerai, betul nggak? Cari istri baru. Betul. Istrinya menyesal, datang tobat aku bang. Kalau tobat kau tidak boleh keluar dari rumah seumur hidupmu kecuali dengan mahram. Siap. Tobat rujuk. Ada rujuk. Dan itu ada di Quran, semua ada di hadis. Itu keistimewaan orang Islam. Tidak boleh nikah mut'ah. Nikahnya sekaligus cerai. Coba. Dia niat nikah sekaligus cerai. Kan jahat itu. Susi, saya nikahi kamu malam ini. Sampai azan subuh besok, maharnya 1 juta rupiah. Ya saya terima nikahmu, Tengku. Allah walinya, saksinya kiraman katibin. Sudah betul. Azan subuh besok,
Udah aja, stop, nggak lagi, nggak cerai kita. Tapi enak kali merasa tambahlah, kawin lagi. Oh ya, kawin lagi kau sampai maghrib, ini wahid. Mustahil Islam sejelek itu, betul nggak? Kalau boleh mut'ah begitu, tiap malam minggu kami yang ada duit ini mut'ah aja. Berarti 1 tahun di istri kami 52, 10 tahun 520, 30 tahun masih bisa lah ya, masih sehat ya. 1560 istri. Oke lah laki-laki ya oke lah. Yang siap perempuan yang mut'ah. Kalau tiap malam minggu dia mut'ah, setahun 52 laki. 10 tahun 520 lagi, 30 tahun masih laku lah ya, pala-pala masih ada yang mau, yang miskin-miskin pinggir kampungnya kan. 1560 suaminya. Tidak mungkin sejelek ini Islam. Maka diatur dalam bab muamalah, bab munakahat. Lalu yang terakhir bab jinayah, hukum pidana mencuri di atas 1 perisai. Jadi nggak semua mencuri potong tangan. Kalau yang dicurinya ayam, denda ayamnya. Didenda. Kalau mencuri makanan karena lapar dikasih makan, nggak dihukum. Kenapa kau curi jagung? Lapar kali aku, ini baru aku makan. Dikasih duit malahan oleh pemerintah karena dia lapar, dia mencuri karena lapar. Tapi kalau dia mencuri dengan sengaja untuk memperkaya diri senilai 2 juta saja, ada bukti, ada saksi, potong tangan. Begitu. Kita usulkan ini, mulai kita usulkan di DPR. Nggak mau DPR. Oh sempat mencuri potong tangan, mungkin 3/4 anggota DPR putus semua. Dia yang paling rakusnya, betul nggak? Terus bagaimana? Sekarang sudah mengeluh. Pemerintah Jokowi sudah mengeluh. Menteri Kumham sudah mengeluh. Ya Soanaya Lauli sama namanya orangnya. Kita susah, terpaksa 35.000 narapidana dilepaskan. Karena apa? Karena nggak ada duit untuk kasih makan. Bayangkan makan mereka 15 triliun duitnya. Makan maling-maling, rampok-rampok, koruptor-koruptor itu makannya 15 triliun. Kita yang bayar pakai uang apa kita pajak. Kita bayar pakai pajak kita. Bangsat betul. Kan gak adil. Dia mencuri, korupsi dia, masuk penjara. Di penjara kita yang kasih makan pakai duit rakyat yang dicurinya ini. Manalah adil hukum seperti itu. Maka orang Islam, kamu mencuri, ini buktinya, ini saksinya. Ya sekarang kamu dihukum, hukumnya potong tangan. Nah, udah. Habis itu obat ke puskesmas. Habis itu pulanglah kau sama bini kau, nggak usah dihukum, putus aja tangan selesai. Tapi kenapa DPR nggak mau, pemerintah nggak mau? Kan rugi, udah merasa berat. Karena kalau itu berlaku mungkin tangan pejabat yang paling banyak putus. Dan kita wajib memperjuangkan ini, betul? Betul nggak? Wajib kita memperjuangkan ini. Dengan cara bagaimana? Dengan cara memilih anggota DPR yang soleh-soleh, yang tidak mau mencuri, supaya mereka berani membuat undang-undang. Mencuri di atas 2 juta rupiah, ada bukti, ada saksi, putus di pengadilan, maka hukumannya adalah potong. Ini kan pilih anggota DPR, makannya aja 3 piring. Kata guru saya, kau nak, saya tanya, gimana kita mau lihat orang itu baik apa enggak, Tuan Guru? Kata guru saya almarhum, kau tengok makannya nak, kalau makannya banyak jahat itu nak. Sedangkan nafsu makannya aja nggak bisa ditahan, apalagi nafsu yang lain. Ternyata betul. Rata-rata kawan saya sekolah yang makannya banyak jadi pejabat jahat semua. Makanya Islam itu disuruh puasa sering-sering. Senin Kamis puasa, bulan Rajab puasa, bulan Sya'ban puasa, bulan Dzulhijjah puasa. Kenapa harus suruh banyak-banyak puasa? Biar nggak rakus. Kalau sudah ada sifat tamak, sifat rakus, ya nggak puas dia mencuri. Bukan karena miskin. Pencuri itu bukan orang miskin. Joko Condro itu Jaka Chandra bukan orang miskin. Kaya raya dia, yang dicurinya 511 miliar. Kabur, lari 11 tahun buron, tiba-tiba bisa pulang. Dikawal jenderal polisi.
ngurus KTP, KTP setengah jam jadi. Aku wakil sekjen MUI pusat 10 tahun, setahun nggak dapat KTP istriku. Kalah sama maling. Lebih hebat, lebih sakti maling. Pergi lagi ke imigrasi bisa tukar paspor lagi. Udah tuh pulang dia ke Malaysia dikawal sama jenderal polisi, aman. Gila nggak? Ini negara ada yang sakit di negara ini. Setuju? Setuju. Mau dibiarkan begini terus? Tiba-tiba ketua DPR bilang orang Minang harus mendukung calon gubernur, jadilah pendukung negara Pancasila. Anak kemarin sore mau ngajari orang Minang berpancasila. Aduh. Dia masih didengkul bapaknya, kita udah paham Pancasila. Orang Minang diajarnya berpancasila. Seolah-olah kita pemberontak, betul? Dan tidak ada negara Pancasila. Mana ada negara Pancasila? Negara kita bukan negara Pancasila. Negara kita NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila itu falsafah bangsa. Makanya pelajaran di sekolah dulu ada namanya falsafah Pancasila, di kuliah ada apa 2 semester. Dasar negaranya Undang-Undang Dasar 1945, semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila bukan dasar negara, falsafah negara. Siapa yang bikin salah? PKI. Ada dulu tokoh PKI dalam lembaga lekra, lembaga kesenian rakyat namanya Sudarnoto. Terbukti PKI dibuang ke Pulau Buru 20 tahun. Dia itulah yang mengarang Mars Garuda Pancasila yang sering kita dengar. Itulah yang bikin keliru itu. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, bukan Pancasila falsafah cara pandang kita terhadap diri kita, bahwa kita wajib berketuhanan yang maha esa. Nggak boleh orang nggak beragama di negara ini. Ateis nggak boleh ada di sini, komunis. Berkemanusiaan yang adil, dan bahwa bangsa Indonesia itu berkemanusiaan yang adil dan beradab, bukan berkebinatangan yang zalim dan biadab, bukan itu. Nah, ini dijelaskan. Termasuklah di dalam syariat Islam itu ada siasat, hukum politik. Bagaimana mengangkat pemimpin, bagaimana memberhentikan pemimpin, bolehkah pemimpin digaji pakai uang negara. Ada semua diatur. Ada yang mengatakan kalau di negeri yang bersaing Islam dengan Kristen, calon wali kota, bupati, bolehlah orang ulama turun membela yang Islam. Tapi kalau dua-duanya Islam, ulama nggak boleh berpihak. Loh, kok nggak boleh berpihak? Waktu Rasulullah wafat, berdebat ini orang Ansor dengan orang Quraisy, mau merebut kedudukan khalifah. Orang Quraisy maunya orang Quraisy, Umar bin Khattab. Yang sini maunya Abu Ubaidah bin Sarah, orang Medina. Hampir perang. Datang Sayyidina Abu Bakar, ada hadis Nabi, pemimpin Quraisy, A'immah minal Quraisy, pemimpin harus Quraisy, wazirnya baru orang-orang Medina. Akhirnya diangkat Sayyidina Abu Bakar. Umar bin Khattab yang angkat tangannya. Berpihaklah semua orang-orang itu ke Abu Bakar, baik yang Ansor maupun Muhajirin. Siapa bilang nggak berpihak? Kan dua-dua baik, Siapa bilang Abu Ubaidah nggak baik? Tapi dari dua yang baik kita pilih yang lebih baik. Jadi kita tidak netral. Ini ikut dua-duanya ikut ancam, tak kalau di gue netral, indah, pilih yang lebih baik, betul nggak? Nah, ini calon Islam dua-dua, tapi buruk satunya. Samanya. Penipu semua. Kalau gitu dipilih yang lebih sedikit buruk. Akhafud darrain dalam bahasa Arab, yang lebih sedikit buruk itu. Jadi berpihak, jangan bilang nggak berpihak. Ambo aku netral, tidak di sinan, tidak di siko. Bahaya itu. Berarti dia menganggap yang hak dengan yang batil sama, yang lebih baik dengan baik sama. Sedangkan bahasa Arabnya aja Hasan ada Ahsan, betul nggak? Beda. Orangnya sama-sama baik. Kita pilih yang mana? Yang programnya lebih baik. Setuju? Nah,
Di Medan sekarang dua-duanya orang Islam, calon wali kota. Dua-duanya Nasution lagi, dua-duanya Islam. Ditanya orang ke saya, "Gimana Pak? Nenek moyang kita sudah memberikan petunjuk. Tak usahlah bilang Quran hadis. Nenek moyang kita kan ada bersedia syarat bersedia. Kalau ada pisang awak, buat apa pisang lilin? Kalau ada orang awak, buat apa orang lain?" Nah, itu sama Pak, dua-duanya orang awak kok. Nah, itu Islam juga. Nah, kalau sama-sama orang awak, ada lagi itu. Sama-sama pisang awak nih. Ya kalau begitu pilih yang masak di pohon. Jangan yang masak di karpet. Masak tukang pisang goreng, terus tiba-tiba mau jadi wali kota. Hanya gara-gara dia anak presiden. Nah, sekarang mau beriman, mau. Kalau udah ada yang hukum Allah, jangan ngelak lagi, betul tak? Jangan ngelak lagi. Oh, kita kan negara bukan negara Islam Pak. Negara ini negara Pancasila. Jangan bawa agama. Masuk WC aja bawa agama. Masuk WC kaki kiri baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Masuk WC aja bawa agama. Masa milih pemimpin yang bakal mengelola duit kita selama 5 tahun jangan bawa agama. Kemana ya otak orangnya? Mau buang aja bawa agama, betul? Masa mau ngasihkan seamanat nih duit APBD kota kami 5 tahun kau kelola nggak pakai agama? Ada-ada aja. Hidup dengan agama, betul? Masuk WC bawa agama, keluar WC bawa agama, masuk masjid bawa agama, keluar masjid bawa agama, betul? Pakai baju, kenapa ibu pakai kerudung, pakai cadar? Kenapa? Karena bawa. Kenapa tunjukkan yang pakai baju putih? Karena agama. Kata Rasulullah dalam hadis Tirmidzi, putih kesukaan Allah. Warna kesukaan Allah putih. Pakailah baju putih. Selama saya pakai baju putih, Allah beri saya kesukaannya. Mahabbah bahasa Arabnya. Mencurah kesukaan Allah sama saya. Dan kapan kan mayat-mayatmu dengan kain putih? Supaya selama dikubur Allah kasih mahabbah sampai dunia kiamat. Anak ganya gara-gara pakai baju putih. Itu yang bilang Rasulullah hadisnya Hasan Sahih dari Imam Tirmidzi. Tiba-tiba ngelawan. Kalau saya nggak pakai baju putih kenapa? Ya nggak berdosa, tapi hilang sayang Allah. Rugi apa enggak? Kalau saya mau pakai baju merah kenapa rupanya? Haram? Tidak haram. Cuman yang suka PDIP. Kalau saya pakai baju putih yang suka Allah. Kalau saya pakai baju merah yang suka PDIP. Pilih mana? Pilih mana? Allah. Pilih PDIP. Usah lah ya kampih karena PDIP. Kampih dong. Usaha itu lah isi kok. Ya paham? Ngerti? Itu betul karena bicara politik. Enggak, saya bicara agama. Betul? Ya. Saya ini bicara agama politik. Agama. Politik pun harus berdasarkan agama. Dia anti agama boleh. Namanya politik sekuler. Jangan bawa agama. Bahkan presiden pidato. Jangan bawa agama. Pidato. Saya ada rekamannya. Kalau kita dari lahir sampai mati bawa, sudah mau mati aja bawa agama. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan la ilaha illallah di kuping orang yang sakaratul maut. Kita sakaratul maut. Kata dokter disenter matanya, nggak berkedip lagi. Kata dokter, apa itu istri apa? Lagi koma. Koma, hampir titik koma. Hampir titik koma. Ditalkinkan sama anak-anaknya, la ilaha illallah, percuma, anda dengar lagi, udah koma. Dokter orang Islam, PKI ya? PKI, kata Rasulullah ajarkan la ilaha illallah, dokter bilang percuma, nggak ada manfaat. Ini yang kita ikut dokter itu atau Rasulullah? Nah, itulah iman itu. Itulah iman itu. Bahkan sudah mati bawa agama.
Sudah mati bawa agama. Itulah hebatnya Islam. Wajib mayat itu dilaksanakan fardu kifayah yang 4. Pertama dimandikan, pakai air suci lagi mensucikan. Tidak boleh pakai air kelapa. Cuci pakai air kelapanya biar harum. Tidak boleh. Mesti air suci, air mutlak, suci lagi mensucikan. Tidak boleh menurut selera. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua saya hari ini wafat, pagi ini, siang ini akan saya mandikan pakai Pertamax tubuh. Udah mati bawa agama, bukan bawa nafsu selera, betul? Jadi kenapa keberatan orang Islam? Jangan bawa agama. Anda itu orang Islam atau orang kafir? Hati-hati. Pakai kain kapan wajib, tak boleh mati dipakai kain jas. Pakai jas saja biar ganteng. Pakai sepatu belly, tak boleh, harus pakai kain kapan, betul? Dan sunat warna putih. Tidak wajib. Sunat warna. Supaya apa? Supaya sampai kiamat Allah beri mahabbah. Apa nggak boleh pakai kain kapan baju kotak-kotak? Kain kotak-kotak? Boleh. Boleh, tidak haram. Boleh, mubah. Cuman menekat digital ya. Itu masuk kubur kotak-kotak kok ya. Alladzina amanu wa hajaru, hijrah, pindah dulu. Waktu perintah ini hijrah dulu. Syar'inya secara syariat, hijrah itu memang tinggalkan rumah, harta, jabatan semua, pindah ke Madinah berjuang bersama Rasul. Tapi setelah Mekah dikuasai Nabi, Fathu Mekah, Nabi mengatakan tidak ada lagi hijrah, la hijrah ba'dal fath. Setelah Mekah kita kuasai, hijrah nggak ada lagi. Kalau Bapak jual sekarang sawah ladang di Sumatera Barat ini, pindah ke Madinah, nggak ada pahala hijrah, nggak ada lagi pahala. Tapi hijrah itu kata Nabi mulai hari ini, setelah Fathu Mekah, hijrah itu minat zulumati ilal nur, dari yang gelap kepada yang minal batil ilal haq, daripada yang batil menjadi yang hak. Istri selama ini melawan suami, mulai pagi ini berhenti melawan suami. Ibu mau masuk surga nggak? Kuat jawabnya. Mau masuk surga nggak? Cuma 4 langkah ya kata Nabi. Nah, inilah hijrah itu. Yang pertama jaga sholat 5 waktu. Kalau kemarin belum sholat, mulai hari ini jangan tinggal sholat lagi. Bisa. Yang kedua mau masuk surga. Langkah kedua jaga puasa Ramadan. Kalau kemarin malas puasa, sekarang jaga puasa Ramadan. Bisa. Salah setengah jalan tuh, semifinal. Tinggal 2 lagi. Langkah ketiga, wa hafadzat farjaha, tutup aurat, jangan selingkuh sekalipun sampai mati. Bisa? Kuat jawabnya. Ini kan bagus, pakai cadar Al-Ahzab 59, pakai cadar Al-Ahzab 59, pakai kerudung An-Nur 31, bagus. Ini kan ngaji tidak? Baik kok, satunya aja. Jangan nanti siang lewat tukang ikan panggil ikan pakai baju daster. Bentar tukang ikan tuh. Itu hijrah. Bisa. Jangan selingkuh. Jangan selingkuh sama tukang ojek. Saya seumur hidup istri saya nggak boleh naik ojek, walaupun murah. Kenapa? Memang murah tapi 70 kali rem. Bapak menghina tukang ojek? Enggak, memang Islam hukumnya begitu, betul nggak? Saya pernah naik ojek sekali dengan istri baru nikah. Pergi kami ke Rancong Rapat dari Medan, naik bus jauh lah pula 200 km lebih. Sampai di pinggir jalan, masuk ke dalam, adalah RPT, rakyat banting pulang. Sekarang namanya ojek. Dia bilang saya mau pakai 2 ojek untuk saya dan istri saya. Wah tukang ojek itu, iya Pak, saya sama kawan saya di gilirannya. Oke Pak, istri Bapak sama saya, Bapak sama kawan saya. Kepala tuh kau. Yang bayar mahal kau pula yang ngerem-ngerem. Maksud Bapak apa? Kau sama kawanmu. Sepeda motormu ku bawa sama istriku. Oh iya Pak. Tapi licik pula dia dari awal. Ojek ini bukan pekerjaan
pekerjaan. Semakin banyak tukang ojek di Indonesia, semakin membuktikan pemerintah telah gagal mensejahterakan dan memberikan lapangan kerja kepada rakyatnya. Ojek bukan lapangan kerja. Kalau kerja itu ada kontrak, ada majikan, ada anak buah, ada gaji, ada tunjangan, ada pensiun, betul nggak? Jadi ojek mana ada pensiunnya, tunjangannya nggak ada, gajinya nggak ada, mati berapa nggak dilihatnya. Jadi ojek bukan pekerjaan, itu keterpaksaan. Apa namanya? Apa namanya? Keterpaksaan. Bukan pekerjaan itu. Semakin banyak tukang ojek, semakin gagal pemerintahnya di tempat itu. Paham? Hijrah yang keempat, langkah yang keempat paling enak nih. Mau masuk surga kan? Yang keempat, wa ato'at zaujah, taat sama suami, tidak pernah melawan sekalipun sampai mati. Bisa? Insyaallah. Taat sama suami, tidak pernah melawan sekalipun sampai mati. Bisa? Aku serius berdiri. Tanya, coba tunjuk tangan. Siapa yang selama perkawinan belum pernah melawan sekalipun sama suami? Tidak dong. Berarti ahli neraka jahanam. Mau lawan hadis, makanya jangan dilawan suami. Tapi suami saya pemabuk, Pak. Kalau pemabuk boleh dilawan nggak? Suami ibu kiai aja nggak boleh dilawan, apalagi suami pemabuk. Suami pemabuk dilawan di tempatnya lah. Ini pemabuk. Jadi gimana? Diam. Suami pulang mabuk jam 1 malam, diam. Buka pintu. Buka, diam. Jangan tanya. Dari mana bang? Pastilah dia bohong. Pulang jam 1 malam kok ditanya. Dari mana bang? Jawabnya lah iktikat. Apa yang ditanya? Diam. Masuk di rumah, diam. Sediakan makan, aku lapar. Sediakan makan. Kenapa ini nasinya panaskan? Jangan bicara. Jangan bantah. Macam mana nggak dingin sudah jam 1 malam. Udah kucing aja di luar dingin apalagi biasa. Ditampaknya kita diam. Sediakan makan. Dingin, panas. Duduk kau sini, duduk. Kawan kan aku makan, kawan kan. Makan kau, enggak. Makan kau, enggak. Makan, enggak. Tadi sore udah makan, enggak. Makan nanti kau sakit, biar mati sekalian. Harus tenang. Karena laki-laki itu kalahnya dengan diam dan nangis. Diam dan itu. Melawan cemana melawan. Supaya suaminya baik macam mana? Diruqyah suaminya. Itu hadis Bukhari Muslim, Pak. Hadis Bukhari Muslim itu ruqyah itu. Kalau ibu masak zikir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, jangan nyanyi. Supaya nur zikrullah itu masuk ke makanan, dimakan orang jadi baik. Ini kadang-kadang perempuan ini masak pun nyanyi. Memangnya mengapa janganlah kau bimbang, ataupun kau ragu, walaupun kau janda, tetap ku jaga. Lewat mereka, amin. Bukan lebih. Sangkut di warung janda. Jadi macam mana? Dikir, masak. Sudah masak sayur, matikan kompor, jangan diangkat dulu. Biarkan sayur dulu, jangan diangkat, matikan kompor, doa di sini. Ya Allah, suamiku dulu baik, sekarang berjahat. Sholat pun tak mau, marah-marah, cari duit tak mau, main judi pula. Obatilah hati suamiku dengan keberkatan. Al-Fatihah. Baca. Penonton, amin. Udahkan ke sayur itu. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 5 bulan, setahun, berubah suaminya jadi baik. Kalau nggak baik mati dia. Mau? Laki-laki ditanya, jawab keras-keras. Jijikkah kalian
Jangan kita suami jahat pergi ke dukun. Pak Pak dukun tuh suami yang mau nak kawin lagi ke Pak dukun tuh. Gampang diambil dukun turun air. Minyak si tuang dalam kuah ini begini macam tuang. Di rupiah pakai alfa. Itu hijrah. Kalau kemarin masih buka aurat, tutup aurat. Belum sholat. Nggak puasa, jadi puasa. Pelit. Nggak mau sedekah. Nah, mulai hari ini sedekah. Karena harta yang dibawa mati menghadap Allah yang kita sedekahkan. Dan kadang kita ini pelit. Ngasih 5.000 aja gemetarnya 1 jam. Kenapa gemetar? Baru nengok hantu, bukan, baru sedekah. Sedekah banyak 5.000. 5.000 aja sampai gemetar. Kita mesti hijrah dan bersusah payah ya jalan Allah ini. Wajah adu fisabilillah di amwalihim. Ibu bapak terakhir saya besar. Kalau kita bersatu besar kita. Besar. Kita di Indonesia ini 230 juta dari 290 juta. Tapi kenapa yang miskin rata-rata orang Islam? Karena orang Islam tidak bersatu. Kita ini kalau makan pagi lontong berapa sih? Nah, taruh 5.000 6.000 kita dulu ya nah. 5.000 pagi lontong, 5.000 sore lontong, 5.000 siang lontong. Tiap hari makan lontong aja karena miskin. Itu setahun duitnya 115 triliun sebulan. 115 triliun. Kalau makan lontong aja sebulan orang Indonesia 230 juta, itu duitnya 115 triliun. Kalau makan nasi padang 16.000 pagi, 16.000 siang, 16.000 malam sebulan, itu duitnya 230 triliun satu bulan. Belum lagi kecap, garam, minyak, telur. Wow. Itu ratusan triliun. Dan sekarang seluruh makanan pokok, 9 bahan pokok dipegang oleh 7 taipan keturunan Cina. Yang bilang kabar reskrim apakah? Kepala Reskrim Ekonomi Mabes Polri yang bilang. Ditulis di Republika, saya baca, saya ingat. Kalau dulu dipegang pemerintah namanya Bulog, paham? Dulu pegang Bulog, sekarang dipegang 7 taipan Cina. Berapa ratus triliun orang itu dapat duit setiap bulannya. Mudahlah dia mengangkat wali kota. Kau jadi wali kota di duitnya. Kau jadi presiden di duitnya. Orang duit dia ratusan triliun sebulan. Macam mana mematahkannya? Ya jangan belanja sama mereka. Minimal dari bawah kita makan dulu. Warung tempat kecil kita punya. Ini kan dia punya semua. Dari mulai tanahnya 1 juta hektar. Ada taipan yang punya kebun 1 juta hektar. Ditandatangani izinnya 35 tahun. Tambah 35 tahun. Sekarang lagi digodok rancangan undang-undang Omnibus Law. Taipan-taipan Cina itu akan diberi hak menguasai tanah selama 90 tahun. Bayangkan kalau itu tanda tangan. Diam-diam belum pernah diceritakan sama rakyat ini. RUU Omnibus Law ini. Kalau itu terjadi coba bayangkan. 90 tahun dikuasainya tanah. 1 taipan Cina 1 juta hektar dia. Saya mati masuk kubur anak basah. Anak saya mati. Cucu saya mati jumpa saya. Pak agama kau cucu. Aduh nabi lagi kontrak tuh. 90 tahun. Kita harus bersatu. Dari mulai tanahnya dia punya, pabriknya dia punya, mallnya dia punya, sampai di kampung-kampung. Maret dibikinnya, Maret, Januari, Desember. Tempat monyet kawin di pinggir hutan sana ada Maretnya. Bagaimana cara? Jangan belanja di situ. Belanjalah mulai hari ini sama warung-warung tetangga saja. Warung tetangga. Kalau warung tetangga udah pasti 88,7% orang Islam. Betul? Di situ saja. Jangan anggap enteng. Saya menantu saya bilang, bagaimana lah Buyang, ke warung tetangga miring warungnya Buyang. Macam mana nggak miring yang belanja 3 orang? Coba kalau 3.000 orang yang belanja seminggu, 2 hari lulus. Paham? Orang Minang yang paling kuat sekarang. Negeri lain belum bangkit. Belanja hanya sama tetangga. Kalau tidak ada di warung tetangga, belanjanya di pasar tradisional milik Pemda. Sini mana pasarnya? Milik Pemda. Apa?
dia punya bank sendiri. Dari tanah sampai warung sampai bank dia punya sendiri. Asuransinya dia punya sendiri. Bagaimana kita ya seperti dijajah orang kita sendiri nggak bersatu? Siap belajar dengan kawan sendiri? Siap? Nggak ragu saya terminal. Saya mau seluruh Indonesia orang Islam semuanya bergerak seperti itu. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang berderajat paling agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ceramah subuh ini. Terima kasih. Mohon maaf agak panjang. Ada yang mau bertanya tidak ada? Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.